Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Silakan ketua pimpin doanya. Pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua pimpin doa. Perhatian, siap gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Bapak akan membawakan pelajaran tentang ASEAN, negara ASEAN, yakni tema 1, subtema 2, semester 1. Oke. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Angkat tangannya. ASEAN itu adalah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Iya, negara ASEAN itu ada beberapa. Nah, ASEAN adalah Asia Tenggara yang diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik di sebelah timurnya dan di bawahnya Samudra Hindia. Iya. Apa negara yang paling besar di ASEAN? Siapa yang tahu? Indonesia. Ya, anak-anak Bapak berasal dari mana sekarang? Indonesia. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, sedikit cerita, Bapak mau menceritakan tentang awal mula negara ASEAN. Negara ASEAN itu didirikan oleh 5 negara. Yang pertama adalah negara Indonesia yang diwakili oleh namanya Adam Malik. Nah, negara Indonesia, yang kedua negara Malaysia, yang ketiga adalah negara Singapura, yang keempat adalah negara Filipina, yang kelima negara Thailand. Ya, dilaksanakan pertama kali di Thailand, di kota Bangkok. Nah, awal mula negara ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, berikut ini Bapak ada bawa foto-foto bapak-bapak yang pintar yang bisa jadi motivasi buat kita. Yang pertama, ini adalah Adam Malik. Ini adalah perwakilan dari negara Indonesia. Ya, Adam Malik ini adalah wakil presiden pada waktu itu. Nah, Adam Malik pada tahun 1967 Indonesia wakilnya. Bangga kita menjadi warga Indonesia. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga Narciso Ramos dari Filipina. Di mana Filipina? Nih, Filipina. Narciso Ramos. Yang keempat, nah, siapa tahu? Raja Ratnam, Thailand. Ini siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Ini adalah perwakilan dari negara Singapura. Oke, silakan. Nah, jadi di ASEAN itu didirikan supaya menjadi pemersatu dari adanya sumber daya manusianya di ASEAN-nya, sumber daya alamnya, kemampuannya, dan persatuan dari bidang pendidikan, sosial, budaya. Contohnya adalah pertukaran pelajar di negara ASEAN. Oke, silakan semua anak-anak Bapak sudah siapkan video yang Bapak upload di grup WA. Silakan keluarkan smartphone-nya. Kita tonton video pembelajaran yang kita gunakan. Oke, silakan buka smartphone-nya. Aisyah dan
Bisa. Sudah nonton semuanya? Iya, bagus. Jadi udah tahu ya nama-nama delegasinya? Iya. Nah, yuk, ini ada sengaja Bang tak buat nama supaya tahu tadi nontonnya paham nggak? Nah, ini kita uji ya. Yang pertama, perhatikan lagi ya Bang ulang. Ini adalah Adam Malik. Ya, tengok. Ganteng dia kan? Adam Malik dia delegasi dari Indonesia. Tun Abdul Razak Malaysia. Narciso Ramos dari Filipina. Ini namanya Tanat Khoman dari Thailand. Nah, yang ini siapa tadi? S. Raja Ratnam dari Filipina. Ya, bagus, pinter. Nah, awal mula ASEAN itu didirikan oleh 5 negara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, sama Filipina. Ya, sekarang anggota ASEAN itu ada 10. Nah, inilah negara-negaranya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan yang nggak masuk itu ada Laos, yang nggak masuk itu Papua Nugini sama Timor Leste belum masuk. Oke? Nah, jadi tujuan dari negara ASEAN itu ada bermacam-macam. Yang pertama, mempererat hubungan diplomatik. Iya, Bu. Hubungan diplomatik. Dah, yang kedua apa? Memudahkan perencanaan visi misinya. Ini secara garis besar tujuan dari ASEAN. Visi misinya ini yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, memperkuat militer. Peningkatan daya manusia. Nah, berikut nih petanya. Jadi negara yang paling besar di ASEAN itu adalah Indonesia. Ada beberapa ciri. Jadi di dalam salah satu yang menyebabkan orang-orang di negara ASEAN itu membuat perhimpunan bangsa-bangsa di ASEAN adalah yang pertama, sama-sama merasa dijajah. Dari 10 negara ASEAN nih yang dijajah hampir keseluruhannya kecuali Thailand. Thailand itu tak dijajah dia. Indonesia siapa yang menjajah? Belanda dan Inggris, Jepang, banyak yang menjajah. Portugis, semua negara yang ada di ASEAN itu sama-sama dijajah. Itulah sebabnya dia, ayo kita bikin perhimpunan negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah sama-sama merasa serumpun. Serumpun itu apa artinya? Saudara. Saudaranya sama-sama serumpun suku Melayu. Indonesia dan Malaysia suku Melayu. Tengok Upin Ipin. Kak Ros, Kak Ros. Melayu dia. Orang Indonesia Melayu juga. Orang Riau khususnya. Apalagi orang Kampar, Ocu. Nah, tuh sama-sama serumpun dia. Serumpun sama-sama negara Melayu. Abang karakteristikkan
perhatikan. Indonesia adalah negara yang bersifat republik. Dalam Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Sekarang Widodo. Di Malaysia dipimpin oleh apa? Nah, dia serikat dengan Inggris. Kalau Brunei dipimpin oleh Kesultanan. Ya, Sultan. Namanya Sultan Raja Hasanal Bolkiah. Nah, jadi karena merasa satu rumpun, satu nasib, sama-sama satu perjuangan, makanya dibuatlah ASEAN. Oke, paham? Nah, sekarang ada tugas yang abang berikan di grup lewat live week apa tuh namanya? Isi yang online. Nah, silakan buka LKPD online-nya. Ya, klik aja. Silakan diisi. Nanti di situ keluar nilainya. Diskusi dan teman sebelah juga boleh. Secara berkelompok, oke? Bisa masuk? Masukkan email. Pakai email apa? Masukkan emailnya inilah. Yang belum bisa masuk, masukkan emailnya ini. Segera. Tengok, isi cepat. 5 menit. Ya, bentar lagi. Oke. Nah, setelah kita tahu tentang negara-negara ASEAN, kenapa dibentuknya ASEAN, di mana dilaksanakan ASEAN, kita juga mesti tahu kelebihan dan kekurangan dari negara ASEAN. Abang akan ajarkan tentang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu kayak gini. Contohnya diagram Venn supaya kita tahu persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, contoh misalnya negara Indonesia. Ya, negara Malaysia. Nah, dari diagram Venn ini yang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah perbedaan, yang di tengah-tengahnya adalah persamaan. Apa persamaan dari Indonesia dengan Malaysia? Sama-sama, yang pertama adalah sama-sama negara ASEAN. Sama-sama negara ASEAN. Yang kedua persamaannya apa, Ketua? Sama-sama dijajah. Ya, Malaysia dijajah oleh Inggris. Sama-sama dijajah. Sama-sama dijajah. Yang ketiga persamaannya sama-sama negara serumpun, sama-sama negara Melayu. Iya, Melayu. Nah, setelah dapat kita tentang persamaan, maka perbedaannya apa? Perbedaan Indonesia dengan Malaysia dari bentuk negaranya, dari sosial budayanya, dari kebiasaannya. Ya, apa perbedaan Indonesia dan Malaysia? Dapat? Iya, bahasanya. Indonesia bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kalau Malaysia? Bahasa Melayu. Bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Kalau Malaysia bahasa Melayu. Nah, perbedaannya yang kedua, Indonesia bentuknya apa? Indonesia ini bentuk negaranya apa? Negara kah? Kerajaan kah? Negara. Iya, negara kesatuan. Berarti bentuk pemerintahannya demokrasi. Iya, demokrasi. Kalau Malaysia
kerajaan. Kesultanan. Malaysia kesultanan. Dan selanjutnya perbedaan Indonesia dan Malaysia apa? Apa? Ayo. Bahasa persatuannya sudah. Makanan khas. Iya, makanan ciri khasnya. Nah, apa ciri khasnya? Kalau di Indonesia bunga yang terkenal adalah bunga mawar. Ini ya, bunga mawar. Mawar. Bunga yang terkenal atau bunga kebanggaan Indonesia itu bunga mawar. Kalau negara Malaysia kebanggaannya bunga kembang sepatu. Kembang sepatu kalau Malaysia. Nah, apa lagi perbedaannya? Siapa yang bisa sebutkan? Makanan. Iya, makanannya. Kalau Indonesia makanannya apa? Yang paling terkenal? Iya, bisa juga rendang, nasi padang, atau dari pakaian. Pakaian Indonesia itu adalah pakaian batik. Batik. Kalau Malaysia pakaiannya pakaian Melayu. Pakaian Melayu. Dari segi agama Indonesia dan Malaysia. Apa? Indonesia berapa agamanya? Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam berarti Indonesia beragam agamanya. Kalau Malaysia tuh agama mulanya adalah Islam. Cuma dia ada juga Kristennya, ada juga Hindunya, Budanya ada juga. Beragam agamanya, sehingga agamanya mesti dominan. Yang terakhir apa? Perbedaan Indonesia dan Malaysia atau persamaannya lah. Persamaannya. Sukunya sama-sama suku Melayu tadi kan? Bahasa daerah. Ya, Indonesia itu punya bahasa yang kedua Indonesia, bahasa tuh bahasa Indonesia. Bahasa pertamanya kalau Indonesia ini bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Bahasa primer namanya. Bahasa yang keduanya bahasa sekundernya bahasa daerah. Bukan bahasa ucu, bahasa daerah. Kalau dia orang Minang, dia orang Sumbar belajar bahasanya bahasa Minang. Malaysia juga. Malaysia bahasa yang paling utamanya adalah bahasa primernya Melayu. Bahasa sekundernya bahasa Inggris. Pintar anak-anak. Bahasa Inggris. Ini bahasa daerah. Di bawah aja, di bawah. Nah, ada ini namanya diagram Venn. Jadi ada perbedaan, ada persamaan. Oke, paham semuanya? Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah tahu negara ASEAN itu apa-apa aja, mulanya apa aja, berawalnya di negara apa. Ada 5 negara. Terus karakteristiknya dari negara itu apa? Abang contohkan Indonesia dan Malaysia, perbedaannya apa, persamaannya apa. Terus kesimpulannya adalah kesimpulan pelajaran hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari kita belajar ASEAN, dengan mengenal negara ASEAN itu kita bisa tahu, oh iya ternyata kita ini bersaudara. Oh iya ternyata kita dengan negara sebelah tuh punya kesamaan. Mestinya bersatu, kita bersaing dengan sehat, meningkatkan sumber daya manusia kita, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malas, malu orang lain hebat-hebat, negara luar
hebat-hebat, pandai dia berbahasa Inggris, pandai dia belajar teknologi, pintar dia. Kita harus bersaing. Dah, jangan adanya negara ASEAN. Mudah-mudahan kita mampu menjadi generasi out change, generasi perubahan, supaya Indonesia ini bisa lebih maju daripada negara-negara lain. Siap? Siap? Ya, hidup Indonesia. Sekian pelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.